Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan, Budi Prayogo, menggelar kegiatan reses di rumah makan Orbit Brasserie di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Selasa 22 Oktober 2024. Kegiatan reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 ini diawali dengan pembacaan doa. Dalam kegiatan tersebut, Budi bertatap muka serta berdialog secara langsung dengan ratusan ibu-ibu yang tergabung dalam aktivis perempuan serta anggota Majelis Taklim di wilayah Kota Tangerang Selatan. Isi dialog membahas tentang keluh kesah permasalahan yang berkaitan persoalan PPDB jalur zonasi yang buntutnya diduga memunculkan terjadinya jual beli bangku di lingkungan sekolah. Yesi Husna yang merupakan warga Pondok Aren sekaligus salah satu guru sekolah menyuarakan aspirasinya terkait masalah sistem zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru yang dinilai sangat tidak efektif. Di mana dampak buruk dari sistem zonasi tersebut memicu banyak ditutupnya sekolah swasta akibat tidak kebagian siswa. Dampak lainnya terjadi dugaan jual beli bangku sekolah. Beberapa keluhan dari sekitar masyarakat tempat saya tinggal. Mereka dalam memasukkan anak ke sekolah, baik itu SMP, SMA, seperti apa Bapak katakan tadi, walaupun nilainya bagus, tetapi dengan zona itu mereka tidak bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan. Tetapi saya heran dan ini cukup memprihatinkan. Saya lihat ternyata orang-orang sekitar saya itu masuk ke sana menyampaikan bahwa ternyata di sekolah negeri itu ada jual bangku namanya. Jual bangku itu bukan satu Pak, tetapi sepertinya bisa satu kelas. Banyak, baik itu SMP, SMA. Ini sangat memprihatinkan sekali. Bagaimana dengan orang-orang anak-anak pintar dari keluarga yang kurang mampu, tetapi tidak mendapatkan haknya yang harusnya itu adalah hak mereka sendiri. Jadi apakah bapak-bapak di anggota dewan sudah mengetahui informasi seperti itu? Jadi saya sangat bersyukur nih ketemu dengan Pak Budi, mudah-mudahan ini bisa dibahas pada masa koordinasi di anggota dewan. Sementara itu, Saras, anggota Majelis Taklim Anissa Ayunda II, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, mengungkapkan keluhannya terkait rumitnya sistem penerimaan siswa baru di beberapa sekolah negeri di Kota Tangerang Selatan. Menurut dia, sistem zonasi pada PPDB ini merugikan banyak masyarakat. Melanjutkan tadi pertanyaan Bu Yesi, tadi masalah sekolah negeri. Kami ingin juga menyampaikan Pak bahwa sekolah swasta itu sekarang juga menjadi sulit untuk orang-orang yang memang ingin swasta. Jadi misalnya anak itu sekarang itu misalnya masuk bulan Juni tahun 2025. Itu di bulan September 2024 itu harus sudah mendaftar, harus sudah dibayar. Jadi sehingga ketika kita terlambat bulan Desember kita baru tahu bahwa kita kan merencanakan kan masih tahun depan. Di bulan Desember kita baru ngomong ternyata sudah tutup. Nah itu apakah sudah diketahui? Terima kasih. Menanggapi aspirasi itu, Budi Prayogo yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku telah menyampaikan keluh kesah masyarakat tentang PPDB sistem zonasi ini kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan. Budi mengatakan persoalan PPDB sistem zonasi memang sangat membingungkan masyarakat. Meski demikian, Budi berjanji akan tetap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan warga,
terutama persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Terkait dugaan jual beli bangku sekolah, Budi menilai hal itu sudah menjadi rahasia umum. Budi mengaku akan mencoba membawa persoalan tersebut ke forum rapat DPRD Provinsi Banten. Budi berharap persoalan semacam itu tidak terulang kembali. Itu terjadi ya, makanya tahun kemarin di BPDP itu KPK nongkrong di Tangsel. Nah, Tangsel, saya nggak tahu kota lain, Tangsel sama kota Serang, itu KPK nongkrong di sini. Kepala sekolah saya datangin gemeteran, khusus tahun ini, BPDP tahun ini, ya. Adapun yang Ibu sampaikan tadi, kenapa setahun sebelumnya? Karena nanti ada mafia yang akan mindahin anak Ibu, kakaknya, dari rumah Ibu ke rumah 50 meter jaraknya dari sekolah. Kakak, mindahin nama kakak, sehingga nanti zonanya 50 meter, pasti lebih dekat. Iya, itu yang terjadi. Ini permainan mafia. Karena ini bukan salah kepala sekolahan sih, ini sistem zonasinya yang salah. Zonasi itu yang ditiru itu sekolah di Finlandia. Finlandia itu sekolah negaranya segede Jakarta. Semua tempat sudah ada sekolahnya, semuanya makmur, gampang urusnya. Ya. Nah kita itu nggak bisa disamakan Indonesia dengan Finlandia, jauh banget gitu. Sehingga memang yang paling penting memang ganti dulu itu zonasi, kembalikan ke sistem prestasi seperti sebelumnya. Itu jauh lebih fair dan bisa diterima oleh masyarakat kita, ya. Memberikan ruang untuk berkompetisi kepada anak-anak kita. Mungkin itu Bu jawabannya. Kira-kira kemarin saya ke Balai Kota juga, saya pertama kali saya keluhkan ketika dialog dengan Pak PJ Wali Kota, Pak, masyarakat banyak mengeluhkan PPDB, ganti sistem zonasi dengan sistem prestasi. Terus Pak Wali bilang, yaudah nanti Pak Budi datang ke DPR RI, komisi yang nanganin pendidikan, ngomong dah ke situ supaya menterinya mengganti kebijakan zonasi, ya, ganti dengan yang lebih baik lagi. Demikian. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan reses di Pondok Aren. Kita menghadirkan aktivis perempuan, majelis taklim ya, dan para tokoh-tokoh perempuan se-Pondok Aren ya. Kita menyampaikan hal-hal yang saat ini sedang dibahas di DPRD Provinsi ya. Pertama, kita baru menyelesaikan APBD Provinsi Banten 2024 untuk perubahan ya. Dan kita juga menyampaikan dinamika pendidikan yang saat ini dibahas di Pemprov Banten. Yang banyak menjadi keluhan selama beberapa waktu kita melaksanakan reses ini adalah sistem zonasi yang saat ini dilaksanakan ya, yang sistem ini kemudian membuat siswa itu kurang termotivasi untuk belajar. Ya barusan sebuah sekolah guru dan kepala sekolahnya serta pemilik sekolahnya mengeluhkan dengan sistem zonasi ini susah sekali membuat anak-anak untuk rajin belajar, dan butuh effort yang sangat besar dan sangat sulit gitu, sehingga menyulitkan dalam proses belajar mengajar ya. Sebelum itu juga proses masuknya anak ke sekolah negeri itu juga menjadi masalah dengan sistem zonasi ini. Memang di banyak pertemuan saat reses, masyarakat ingin dikembalikan ke sistem nilai, sistem prestasi ya, sehingga yang bisa masuk kriteria yang bisa masuk adalah dengan nilai atau dengan NEM atau nilai apapun ya, sehingga ada ukuran yang jelas. Kalau ada zonasinya disekat per kota kabupaten, itu jauh lebih baik ya, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun kita laksanakan di negeri ini dan menghasilkan orang-orang cerdas yang termotivasi untuk belajar, yang saat ini menjadi pemimpin di negeri kita. Ya, sistem zonasi kita takutkan akan menghasilkan generasi yang malas belajar, malas berkompetisi, malas untuk mencapai nilai tertinggi di akademis ya, sehingga
akan menghasilkan generasi yang potensinya tidak terkembangkan secara maksimal. Ya, jual beli bangku itu ada keluhan dan itu rahasia umum di sekolah-sekolah negeri, terutama ya SMA negeri, di mana bangku itu diperjualbelikan, terutama dengan merubah merubah kartu keluarga ya, dan ini prosesnya setahun sebelumnya, jadi transaksi terjadi di setahun sebelum PPDB terjadi, dan ini sebenarnya bukan transaksinya yang kita sedihkan, tapi ada proses kecurangan yang terjadi secara umum di siswa kita. Kalau anak-anak kita dari awal sudah diajari untuk tidak jujur, apalagi nanti mereka kalau jadi pemimpin-pemimpin di negeri kita.